Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pada malam yang insyaallah penuh berkah ini, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam malam ketiga bulan Ramadan yang insyaallah kajian pada malam hari ini kajian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perlu diketahui untuk kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ma makna Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin itu artinya, riyadun itu artinya taman. Berarti Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang salih. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini siapa penyusunnya? Penyusunnya atau taklifnya ialah Syekh Al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini penyusunnya itu adalah Imam Nawawi. Karena sekarang adalah bulan Ramadan, tentu saya di sini tidak akan membahas tentang pengertian dari puasa lagi. Karena tadi malam insya Allah sudah dibahas oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Sudah. Oke. Karena sudah makna puasa itu apa, semoga bisa diingat ya. Nah, pada bab ini kita akan menerangkan tentang wajibnya puasa Ramadan, keutamaannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Babu wujubi saumi Ramadana, utawi iki iku bab mertelaaken wajibe puasa Ramadan, wa bayanu fadlis siyami, lan mertelaaken keutamaane poso, wa malan barang sifate ma ya ta'allaku kang gumantung apa bihi kelawan yusima. Jadi pada bab ini akan dijelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajibnya. Nah, apakah benar sudah ternukil dari Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis bahwasanya puasa Ramadan itu wajib? Akan dibahas pada pembahasan kali ini. Poin yang kedua, pada bab ini akan dibahas tentang keutamaannya puasa. Kenapa kalian disuruh berpuasa? Kenapa kalian diperintahkan untuk puasa? Itu tentu ada yang namanya fadilah atau keutamaan. Nah, wa ma yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Contoh pada bulan puasa, pada puasa Ramadan. Ini apa yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri? Contoh tadi kita melaksanakan salat tarawih. Itu juga akan dijelaskan pada bab ini. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib? Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala, rupane dawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina, hei eling-eling wong akeh, sifate alladzin amanu kang iman yose alladzin. Kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa sing den wajibaken asyamu poso. Kama kaya oleh kutiba den wajibaken yose siam alal ladzina ing atase wong akeh sifate alladzin min qablikum kang sangking sadurunge sira kabeh. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Ialah firman-Nya Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al-ayah. Apa artinya? Hei orang-orang yang beriman. Beriman apa tidak? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian semua berpuasa. Ya, sudah hak, sudah benar bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian.
Siapa orang-orang sebelum kalian maksudnya? Ada yang tahu? Maksudnya adalah min qablikum di sini adalah orang-orang terdahulu. Orang-orang sebelum adanya Islam. Jadi sebelum adanya Islam pun puasa itu hukumnya sudah diwajibkan. Jadi pada masanya Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi terdahulu, kutiba 'alal ladzina min qablikum itu juga diwajibkan. Sudah jelas nggih hukumnya puasa Ramadan itu apa? Wajib. Karena wajib, kalau tarkul wajib meninggalkan wajib, maka hukumnya bagaimana? Dosa. Ya. Jadi karena sudah dosa, yang enggak berpuasa ini jangan sampai ya. Ya. Makanya puasa, karena ini sudah jelas nasnya, Al-Qur'annya sudah jelas. Ya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulik tentang lafadz kutiba. Ya, lafadz apa? Kutiba. Kenapa di sini menggunakan lafadz kutiba? Kutiba itu artinya diwajibkan di sini. Padahal sebenarnya bisa menggunakan kosakata lain. Jadi lafadz kutiba ini bimakna wahidin mempunyai makna yang sama dengan lafadz furido. Ya, furido. Lafadz wajib yang kalian ketahui apa saja? Ada lafadz fardun, ada lafadz wajibun. Ya. Kenapa di sini lebih Allah Ta'ala memilih lafadz kutiba? Tahu arti kutiba sendiri itu apa? Apa? Kataba. Berasal dari kata kataba. Kutiba itu bentuk majhulnya, bentuk maklumnya adalah kata kataba. Apa artinya kataba? Menulis. Ya. Berarti kutiba ditulis. Kenapa di sini menggunakan lafadz kutiba? Karena sudah banyak mengenai tafsir ya, terkhusus tafsir Al-Munir. Di sini karyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menyatakan bahwasanya lafadz kutiba sama dengan lafadz furido. Ya, jadi mempunyai makna yang sama dan maksud yang sama. Nah, di riwayat lain di dalam tafsir At-Tabrani, ya, makna kutiba memang dituliskan. Maksudnya dituliskan itu apa? Dituliskan di kitab yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena sudah dituliskan, berarti itu hukumnya jelas apa tidak? Karena sudah jelas, maka mempunyai makna yang sama dengan lafadz furido. Gitu. Paham? Nah, itu kenapa alasan di sini menggunakan lafadz kutiba. Sebenarnya banyak faidah-faidah lainnya. Ya, faidah-faidah lainnya itu banyak. Kenapa di sini menggunakan lafadz kutiba? Lanjut. Ila qaulihi ta'ala tumeka maring dawuh Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Syahrul ramadhana utawi wulan Ramadan iku allazi wulan sifate allazi unzila kang den turunaken fihi ing dalam yose allazi apa al-Qur'anu al-Qur'an hudan halitati pitutu linnasi maring manungsa wa bayyinatin lan martelaaken minal huda saking pitutu wal furqani lan pemisah. Salah satu keutamaan Ramadan lainnya adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, jadi salah satu kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan itu menjadi ikonik umat Islam dalam beribadah? Kenapa kita harus tadarus setiap malam pada malam bulan Ramadan? Itu sebenarnya adalah bentuk perayaan kita mengenai persiapan menyambut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri diturunkan pada malam bulan Ramadan. Hudan linnasi, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi manusia. Salah satu dalilnya lagi kalau kita kaitkan adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Ya. Tahu bunyinya? Dalikal kitabul la raib. Hudal lil.
Jadi kitab Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, makanya di sini hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan mengenai petunjuk itu tadi. Jadi petunjuk dalam Al-Quran itu sudah jelas. Ya, petunjuk dalam Al-Quran itu sudah jelas. Makanya dalam Al-Quran wala talbisul haqqa bil batil, katanya. Jangan sekali-kali kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Gak ada hak dibatil dicampur aduk, itu gak ada. Hak benar ya benar, salah ya salah. Kemudian wal furqan, dan menjadi pembeda. Ya, pembeda di antara hak dan yang batil tadi. Nah, jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah dengan adanya nuzulul Quran. Kapan nuzul Quran? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Ya. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran. Saya ada sedikit pertanyaan. Nah, kan tadi Al-Quran diturunkan pada pada tanggal 17 Ramadan. Nah, lantas bagaimana dengan bunyi surat ini? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Apa artinya? Sesungguhnya anzalnahu fi lailatul qadar, saya menurunkan Allah, saya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar sudah diketahui? Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kalau amal ibadah kita rajin pada bulan puasa ini, insya Allah kita akan menemukan malam Lailatul Qadar itu tadi. Kalau kita sudah kendor, biasanya di akhir-akhir ini kendor, jarang orang yang menemukan malam Lailatul Qadar. Makanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu dengan kedatangan malam Lailatul Qadar. Maka dijelaskan malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lantas yang mana? Sedangkan malam Lailatul Qadar kan tidak tahu kita. Ya, katanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lantas pendapat yang mana yang benar? Yang 17 Ramadan apa yang Lailatul Qadar? Sedangkan Lailatul Qadar menurut satu riwayat itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi 21, 22, 23 sampai seterusnya. Maka ini perlu didengarkan sebagai ilmu untuk kalian. Al-Quran itu diturunkan ada 2 metode. Ada 2 proses penurunan Al-Quran. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke itu, jadi Al-Quran itu awalnya berada di Lauhil Mahfuz. Ini saya mendengar langsung dari penjelasan Al-Mukarram Kiai Fawahim. Waktu itu kita mengkaji tentang nuzul Quran. Al-Quran itu pertama subutul Qur'ani fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Jadi tempat awalnya Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfuz. Nah, yang selanjutnya nuzulul Qur'ani min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Langit dunia. Nah, ini turunnya tidak secara berangsur-angsur, ya, melainkan langsung 30 juz. Seketika itu 30 juz. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, itu terjadi kapan? Ini yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu metode yang pertama. Penurunan yang kedua, nuzulul Qur'ani min Lauhil Mahfuz min Baitil Izzah ila Nabi Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru proses penurunan yang kedua dari Baitul Izzah tadi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, melalui perantara malaikat Jibril atau melalui proses penurunan wahyu yang lain. Ini yang disebut dengan secara berangsur. Selama berapa tahun? Ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
dibulatkan, ada juga kaul yang jumhur itu dibulatkan menjadi 23 tahun. Jadi selama berapa tahun? 23 tahun. Itu kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Sudah jelas, tidak ada perbedaan? Ya, bisa difahami. Itu proses penurunan Al-Qur'an. Jadi itu diingat-ingat. Selanjutnya, faman moko sing sapa wong sifate man syahida kang nyekseni yo man minkum saking sira kabeh asyhara ing wulan falyasumhu moko becik poso yo man bu ing yo syahr. Nah, barang siapa orang syahida menyaksikan atau hadir atau ada pada bulan tersebut falyasumhu maka hendaklah berpuasa. Ya. Nyampe puasanya, nyampe kabar bahwasanya sekarang sudah hilal tanggal 1 Ramadan kemarin sudah didengar. Karena sudah sampai maka falyasumhu maka hendaklah berpuasa. Jadi untuk mengetahui kapan tanggal 1 Ramadan itu biasanya melalui kita itu melihat hilal. Ya, hilal tanggal 1 Ramadan. Masalah nanti metodenya seperti apa nanti itu pembahasan yang lain. Nah, jadi harus falyasumhu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah berpuasa. Apakah boleh tidak berpuasa? Boleh saja liudrin jika ada udzur. Kalau enggak ada udzur jangan mokel ya. Kalau sudah mokel maka apa kata Allah taala? Puasa ini as-saumuli. Puasa itu punyaku. Maksudnya punyaku, Allah langsung yang akan membalasnya. Kalau kalian puasa, nanti Allah langsung yang akan membalas pahalanya. Sebaliknya, kalau kalian mokel, ya, kalau kalian tidak puasa, maka Allah juga langsung yang akan membalasnya. Nah, apa salah satu udzur? Nah, salah satu udzur yang dijelaskan dalam ayat ini, waman lan sing sapa wong sifate man kana kang ana ya seman iku maridon wong kang loro au ala safarin utawa ing atase wong kang lunga jawabe man faiddatun moko ya iku kewilangan min ayyamin saking pira-pira dina ukhara kang liya. Nah, kapan orang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Wa man kana maridon. Kalau orang itu sakit au ala safarin atau bepergian, maka faiddatun boleh tidak berpuasa dengan syarat dihitung berapa kali gak puasanya. Faiddatun kemudian menggantinya min ayyamin ukhar di hari yang lainnya. Ya, jadi walaupun tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa tapi masih punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti. Nah, jadi alasan pertama karena apa tadi? Maridon karena sakit. Insyaallah ini sudah dibahas kemarin. Nah, sakit ini ada dua macam. Ya, sakit ini ada dua macam. Yang pertama sakit yang memungkinkan sembuh. Ya. Contoh kalian berpuasa kemudian sakit. Boleh kalian tidak berpuasa dengan syarat kan kalian masih sehat bugar kan ya. Badannya masih sehat. Sehat? Ya, badannya masih sehat, bugar, masih muda. Boleh. Seandainya kalian sakit tidak berpuasa tapi harus mengkodoknya. Yang kedua ada sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Seumpama sakit apa sudah? Misalkan penyakit karena faktor usia, ya penyakit karena faktor usia. Kan nggak ada yang kan ya, nggak ada yang faktor usia ya. Ya penyakit karena faktor usia. Maka karena usia ini tadi sudah tidak memadai, mengganti pun juga tidak kuat, maka bagaimana cara menggantinya? Ialah dengan cara membayar fidyah. Fidyahnya apa? Memberi makan orang miskin. Berapa? Satu harinya 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau dikalkulasi itu menurut jumhur ulama itu 6 on. 6 on. Ya. Itu kalau sakitnya tidak bisa memungkinkan untuk sembuh. Kemudian awala safarin atau perjalanan. Tapi perjalanannya ini bukan perjalanan dari Sumber Suko ke Pandanwangi ya. Nanti kalian dari Asyarifi 3 lari ke Asyarifi 1, saya safar, saya orang yang bepergian. Musafir saya aja.
Ya, saya musafir, ditanya sama pengurus, kenapa gak puasa? Saya jadi musafir. Ya, musafir dari mana? Asarifi 1 ke Asarifi 3. Kalau dari Pandanwangi ke Sumber Suko itu bukan makna safar yang ada di sini. Ya. Kapan makna safar itu? Jadi safarin itu sebagaimana kalian boleh mengkosor sholat. Berapa ukurannya? Dalam kitab itu dijelaskan 16 marhalah. Atau ini banyak perbedaan, ada yang bilang 90 km, ada yang bilang 88 km, ada yang bilang 80 km. Nah, ini boleh sudah kalau perjalanannya sejauh itu. Tanda kutip jangan munyer-munyer ya. Ya, misalkan kalian keliling Lumajang. Ya. Keliling Lumajang. Misalkan dari Sumber Suko lewat selatan, muter terus sampai 80 km. Bukan, ya. Nanti ditanya puasa enggak, kenapa safar keliling Lumajang 80 km? Tidak tepat. Jadi makna safar ini harus memang benar-benar berjalan. Dan makna safar ini lebih ketat lagi dalam kitab-kitab yang lain. Al-ayah ngendiko ing ikilah ayat. Itu saja yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada hadis Rasulullah yang menerangkan tentang keutamaannya berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.